Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang growth mindset. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, maka itu yang berpengaruh terhadap perilaku dan sikap kita sehari-hari. Oke. Baik. Rasa sedih, kecewa, marah, takut, dan lain-lain adalah sesuatu yang sebenarnya muncul dari pola pikir yang telah terbentuk. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Biasanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu akan menjadi pola pikir dan kemudian akan menjadi perilaku kita. Apa yang kita pikirkan, maka itu yang kita perbuat. Jika kita berpikiran baik, jika kita berpikiran positif terhadap berbagai hal, maka output perilaku yang kita keluarkan pun akan baik pula. Seperti itu. Jika kita berpikiran positif selalu, maka kehidupan yang kita jalankan, yang kita jalani sehari-hari menjadi lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, dan lebih fun. Tapi sebaliknya, ketika kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, maka yang timbul hanya ada rasa sedih, kecewa, marah, takut, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang perlu diketahui bahwa setiap orang diciptakan dengan beberapa karakteristik. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, setiap individu yang ada di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti itu. Si A dan si B mungkin kakak beradik, tapi pastinya mereka berdua merupakan individu yang berbeda dalam berbagai hal. Tidak ada satu individu pun yang sama persis dalam kehidupan ini, teman-teman. Nah, bahkan mereka yang terlahir kembar pun memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perbedaan merupakan rahmat. Diciptakannya segala sesuatu dengan berbeda-beda. Ada dengan berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, kemudian ada yang cantik, ada yang jelek, kemudian ada panjang, ada pendek, ada kalah, ada menang, dan lain sebagainya. Ada positif, ada negatif, seperti itu. Maka kemudian setiap individu harus belajar untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah dan menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Nah, kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk belajar mengubah hal-hal yang bisa kita ubah, ya. Dan bagaimana kita bisa menerima atau menghargai hal-hal yang tidak bisa kita ubah? Bagaimana di sini kita bisa menerima kekurangan orang lain, menghargai kekurangan orang lain, tapi tidak membicarakan kekurangan orang lain dengan berlebihan. Seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa memandang diri kita secara adil dan seimbang? Jadi kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi karena itu akan menyebabkan kita menjadi sombong, teman-teman. Tapi juga kita tidak memandang diri kita rendah karena itu akan menjadi kita minder. Akan menjadikan diri kita minder. Seperti itu, teman-teman. Kita harus memandang diri kita, menganggap diri kita seimbang, ya. Kita tidak boleh terlalu sombong, kita tidak boleh terlalu merasa lebih tinggi dari siapapun, dan kita tidak boleh merasa rendah diri. Seperti itu. Nah, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat sempurna untuk suatu tujuan. Maka tugas kita adalah bersyukur dan selalu bersyukur.
Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat sehat kepada kita, apa yang terjadi? Contohnya mungkin saat kita sedang pilek, batuk, ketika hidung kita mampet, kita bernapas pun akan sulit, seperti itu. Nah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bahwa sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Seperti itu. Dengan suatu tujuan. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan kita diciptakan adalah tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka tugas kita selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersyukur terhadap segala nikmat-nikmatnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita belajar menerima kekurangan diri orang lain. Jangan terus kita memandang orang lain itu rendah. Jangan terus memandang orang lain itu lebih buruk dari kita. Jangan memandang orang lain itu rendah diri. Tapi bagaimana kita bisa belajar menghargai kekurangan-kekurangan mereka, menghargai apa yang tidak ada dalam diri teman-teman kita. Seperti itu. Mari kita sama-sama belajar menerima kekurangan tersebut. Jangan sampai kekurangan tersebut malah kita hina, kita ejek dan sebagainya. Itu tidak baik. Nah, if you don't like something, change it. If you cannot change it, change the way you think about it. Ada kalanya kesempurnaan terletak pada penerimaan, bukan pengakuan. Apabila kita if you don't like something, apabila kita tidak menyukai sesuatu, maka rubahlah hal tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa mengubah hal tersebut, maka bagaimana kita bisa merubah jalan berpikir kita tentang hal tersebut? Seperti itu. Kalau kita tidak menyukai teman kita karena kekurangan dia, maka ada kalanya bagaimana kita bisa menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Seperti itu. Berteman tidak harus pilih-pilih, tapi berteman dengan siapapun. Dan bagaimana kita bisa menghargai, saling menghormati antar teman kita. Seperti itu. Kita harus selalu berpikiran positif dengan siapapun, dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita, ataupun dengan orang tua kita. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.